Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di Masjid An-Nasa'i untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad yang di majelis ini kita sempat stop karena bulan Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dengan beribadah di bulan Ramadan. Sebagaimana yang mungkin juga sebagian teman-teman ketahui bahwa sepanjang bulan Ramadan kajian ini tidak berhenti, hanya pindah waktu dan pindah masjid dalam rangka untuk mengisi kegiatan Ramadan dengan thalabul ilm. Dan kajian kita terakhir di masjid ini sampai di bab ke-35. Kemudian mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 27 Ramadan dilanjutkan di Miyah, Masjid Imam Ahmad bin Hambal, Kampung Timur. Dan kita mulai masuk ke bab 36. Mari buka daftar isi terlebih dahulu. Teman-teman bisa buka daftar isi terlebih dahulu, dilihat bab 36 untuk kita bisa tahu sampai mana bab yang hilang. Bab 36 tentang orang yang menyambung hubungan silaturahim yang dia miliki sejak zaman jahiliyah lalu dia masuk Islam. Ya. Kemudian silaturahim dengan orang musyrik. Kemudian mempelajari nasab supaya bisa menyambung silaturahim. Bab tentang budak di bab 39, 40. Kemudian bab tentang orang yang menanggung nafkah 2 atau 1 anak perempuan. Keutamaan orang yang menafkahi 3 saudari perempuan. Keutamaan orang yang menanggung anak perempuan yang dikembalikan. Maksudnya ini contoh kita punya anak perempuan lalu kita nikahkan. Setelah nikah dicerai oleh suaminya. Lalu kita sebagai orang tua menerima kembali anak kita yang dikembalikan. Kemudian bab 44 tentang orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan. 45 tentang anak menjadi penyebab orang tuanya menjadi bakhil dan pengecut. Tentang menggendong anak kecil. Dan bahwa ternyata menggendong anak kecil kalau kita niatkan dalam rangka cari pahala, insya Allah dapat pahala. Kalau kita tidak niatkan maka ya sekedar dapat gendong anak kecil, menyalurkan rasa gemas dan sayang aja. Selanjutnya tentang anak adalah penyejuk mata. Tentang orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Tentang ibu, tentang mencium anak kecil. Adab ayah dan berbuat baik kepada anaknya. Kebaikan ayah terhadap anaknya. Barang siapa tidak menyayangi tidak disayangi. Rahmat itu terbagi menjadi 100 bagian. Wasiat Jibril tentang tetangga. Hak tetangga. Nah, di sini sudah mulai berganti babnya. Kalau dulu-dulu kita bahas tentang orang tua, lalu kemudian ke keluarga, berganti ke tetangga. Kemudian adab tentang memberi sesuatu kepada tetangga. Memulai pemberian kepada tetangga terdekat. Kemudian terhinanya seseorang yang menutup pintu dari tetangganya. Tentang orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Tentang anjuran untuk memperbanyak kuah. Jadi kalau kita membagikan makanan kepada tetangga, kita bisa bagikan lebih banyak kuah. Kalau lebih bagus lagi, bagikan banyak kuah, banyak isi. Kemudian sebaik-baik tetangga. Tetangga yang soleh, tetangga yang buruk. Larangan mengganggu tetangga. Di sini di larangan mengganggu tetangga ini bahkan ada hadis yang menakjubkan. Ketika ada seorang laki-laki, dia mengadu kepada Nabi 3 kali. Dia bilang, ya Rasulullah saya diganggu. Rasulullah di 2 pertemuan pertama beliau bilang, ya sudah sabar. Pertemuan ketiga dia bilang, ya Rasulullah saya sudah tidak bisa sabar. Maka Nabi SAW bilang, kalau kamu mau,
Ini saya kasih tips. Keluarkan barang-barangmu, taruh di jalan. Terus nanti kamu lihat apa yang terjadi. Dia keluarkan barang-barangnya, ternyata tetangga-tetangga yang lain mulai mengerumuni. Kok barang-barangmu di luar rumah, kenapa? Baru dia cerita, saya diganggu itu. 2 kali saya disuruh sabar sama Nabi. Kali ketiga disuruh Nabi, tipsnya gini. Mengeluarkan barang-barang ke jalanan. Orang-orang yang mendengar cerita ini kemudian melaknat si tetangganya. Semoga Allah melaknatnya, semoga Allah melaknatnya. Sampai tetangga ini betul-betul dengar, waduh saya dilaknat orang. Ramai-ramai lagi. Akhirnya dia datang kepada si tetangga yang diganggu ini. Dia bilang, mohon kembalikan barang ke dalam rumah. Saya takut dilaknat orang. Mulai hari ini saya tidak akan lagi mengganggumu. Ya. Ini tipsnya Nabi. Ketika di masa lalu ada orang yang diganggu tetangganya. Adapun di masa sekarang jangan dipraktekkan. Insya Allah antum taruh kulkas, TV, insya Allah hilang. Ya. Adapun zaman sekarang kita bisa mengadu kepada Pak RT. Kecuali lagi kalau Pak RT-nya ternyata si pengganggunya. Kemudian bab tentang dilarang meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya remeh. Di sini dicontohkan kikil kambing. Kalau kita misalnya dikasih kolak pisang, kuahnya juga cuma kuah santan peras 2 kali 3 kali. Bukan santan yang enak misalnya. Kita dikasih terus kita bilang, alah cuma gini aja misalnya. Dan yang paling banyak bilang gitu siapa? Istri. Apalagi kalau yang ngasih itu janda, cantik sebelah rumah. Itu biasanya istri paling jengkel melihat makanan tetangga yang dibawa. Kemudian bertetangga dengan orang Yahudi. Oh ini ada bab tentang orang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya pindah rumah. Ini ada bab kalau kita ganggu orang lalu membuat orang itu keluar rumah. Saya kasih contoh waktu itu, misal kita kepengen sekali sama rumahnya, sama tanahnya. Karena kita pengen rumah kita lebih besar. Atau kita punya kebutuhan bikin ruko. Kemudian kita tawar, bu juallah. Enggak dijual-jual, lalu kita bikin gangguan-gangguan. Datangkan preman, setel misalnya setel murotal tiap malam jam 3. Keras-keras supaya dia pindah. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. 70 bertetangga dengan Yahudi. Tentang berbuat baik kepada orang baik yang baik maupun yang jahat. Tentang menanggung anak yatim. Tentang seorang perempuan di 78. Seorang perempuan yang ditinggal sama suaminya wafat. Kemudian dia sabar untuk mengasuh anak-anaknya dan dia tidak menikah lagi. Sampai pipinya menghitam. Bab 79 tentang mendidik anak yatim. Nah kita di Niyah kemarin sampai di bab 79 dan beberapa hadis di bab 80. Silakan teman-teman buka bab 80. Di buku ini halaman 163. Bab 80 tentang fadlu man mata lahul walad. Keutamaan orang yang anaknya meninggal. Hadis 143, 144, 45, 46, 47, 48 sudah dibahas. Kita baca dulu Indonesianya saja supaya dapat gambaran tentang bab ke-80 ini. Hadis ke-143 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang 3 orang anaknya meninggal dunia lalu dia disentuh api neraka melainkan hanya sebentar saja. Maksudnya adalah kalau ada orang meninggal 3 anaknya, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia melewati api neraka hanya sekedar lewat saja di atasnya. Maksudnya itu. Kandungan hadis nomor 1, anak-anak kaum muslimin tempatnya di surga. Apalagi yang belum wafatnya belum baligh. Yang kedua, seorang muslim yang anak-anaknya wafat dan dia mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan masuk surga. 144 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang wanita mendatangi Nabi SAW membawa seorang anak. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, doakanlah dia. Sesungguhnya aku telah mengubur 3 anak. Maksudnya ini anak keempat. Dan 3 sebelumnya wafat semua. Coba antum bayangkan kita di posisi ini.
perempuan, anaknya 3 orang, dia sendiri yang kubur. Lalu ini sekarang anak keempat. Ya. Dia bilang, tolong ya Rasulullah, doakan anak saya yang keempat ini. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai ibu telah memagari dirimu dari api neraka dengan tembok pelindung yang sangat kuat. Ya. Ini janji Nabi bagi orang-orang yang wafat anak-anaknya di masa kecil maupun juga sudah besar. Dengan syarat dia bersabar. 145 dari Khalid Al-Abbasi, dia berkata, anakku meninggal. Dan aku merasa sangat sedih karenanya. Maka aku bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah yang pernah kamu dengar dari Nabi SAW tentang sesuatu yang bisa melapangkan hati kami karena anak-anak kami ada yang meninggal dunia? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, anak-anak kecil kalian adalah makhluk-makhluk kecil di surga. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita yang wafat dalam kondisi masih kecil, maka tempat mereka adalah di surga. Di sini saya pernah kasih keterangan, bahkan orang tua yang kafir, bila dia punya anak kecil, dan anak kecilnya wafat sebelum baligh, maka anak-anaknya juga tempatnya di surga. Meskipun bapak ibunya kafir. Nah, ini berdasarkan keterangan dari Nabi SAW tentang Nabi Ibrahim yang kumpul nanti bersama anak-anak kecil di surga. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nanti bapak ibunya yang bikin dia jadi majusi, Yahudi, Nasrani. Pertanyaannya, kok gak ada Islamnya? Jawabannya, fitrah itu, Islam itu sendiri. Sehingga bisa diartikan, setiap yang lahir itu Islam. Nanti baru berubah menjadi agama Yahudi, Nasrani, Majusi itu gara-gara orang tuanya. Maka selama agamanya belum berubah, karena mereka belum baligh, maka dipastikan masuk surga karena mereka Islam. Tidak mengikuti bapak ibunya. Hadits ke-146 dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang 3 anaknya meninggal dunia, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas meninggalnya anak-anaknya, maka pasti masuk surga. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma 2 anaknya? Maka Rasulullah mengatakan, meskipun anaknya cuma 2. Maka aku berkata kepada Jabir, wahai Jabir, andaikan saja ada yang bertanya, bagaimana kalau cuma 1? Siapa tahu Nabi bilang cuma 1 pun masuk. Maka Jabir mengatakan, aku pun mengira begitu. Seandainya waktu itu ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana kalau cuma 1? Maka niscaya Nabi akan berkata, walaupun anaknya cuma 1. Yaitu meskipun anaknya meninggal cuma 1, apalagi 2, apalagi 3, apalagi lebih banyak. Dan meninggal anak ini membuat dirinya itu sabar. Ya, tidak membuat dia melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak ridho kepada takdir Allah. Maka orang ini pasti masuk surga. Riwayat ke-147 dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita mendatangi Nabi membawa anaknya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah doakan anak saya ini karena saya sudah kubur 3 orang. Berarti anak ini anak yang ke-4. Maka Rasulullah mengatakan, ihtadharti bihadharin syadidin minan nar. Kamu telah memagari dirimu dari api neraka dengan tembok yang kokoh. Riwayat ke-148 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, kami tidak kuasa berada di majelismu. Ya, ini saya sudah terangkan waktu di kajian subuh. Maksudnya adalah, ya Rasulullah, kami pengen gabung di majelis ilmu yang Anda isi. Tapi masalahnya di sana banyak laki-laki. Kami pengen punya kajian khusus akhwat. Kalau kita di zaman sekarang bilang kajian muslimah. Maka Nabi SAW ya, diminta, bagaimana kalau ada hari khusus kami para muslimah bisa menemui Anda dan belajar. Maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu tempat kita janjian, tempatnya di rumahnya Anu, jamnya sekian. Harinya hari Anu. Dibuatlah kajian khusus buat para sahabiat. Kemudian Nabi SAW tepati janji, yaitu bikin kajian muslimah.
Di antara yang Nabi ajarkan kepada para muslimah ini, beliau katakan, tidaklah seorang wanita di antara kalian 3 anaknya meninggal dunia, lalu dia bersabar atas meninggalnya anak-anaknya, melainkan ibunya ini pasti masuk surga. Ada yang tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau cuma 2 anaknya? Beliau mengatakan, meskipun cuma 2. Kita genapkan dengan riwayat yang tadi, seandainya waktu itu ada yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau cuma 1? Niscaya Nabi akan bilang, meskipun cuma 1. Ini yang sudah kita bahas di tanggal 27 Ramadan. Tapi babnya belum selesai. Saya ingin review terlebih dahulu beberapa hal yang kita dituntunkan manakala terjadi kematian anak-anak. Ada di papan tulis. Ketika terjadi wafatnya abna, anak-anak, maka kita dituntunkan beberapa hal. Pertama, ihtisab. Ihtisab. Apa itu ihtisab? Yaitu berharap pahala. Berharap pahala. Yang kedua, istirja. Apa itu istirja? Berucap, inna lillahi wa inna lillahi atau wa inna ilaihi. Karena ada sebagian orang yang bilang inna lillahi wa inna lillahi. Yang benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita nanti kepada Allah menjadi orang-orang yang kembali. Tuntunan yang ketiga adalah berdoa. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripada yang hilang itu. Ini doanya Nabi SAW ketika Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah punya suami. Siapa suaminya? Abu Salamah. Dia bilang, ya Rasulullah, sudah meninggal Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikan aku dengan yang lebih baik daripada yang hilang. Siapa yang hilang? Yang hilang Abu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, Allah ganti aku dari yang hilang yaitu Abu Salamah dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah. Maka dia dinikahi oleh Rasulullah. Tuntunan yang keempat, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Ini insya Allah teman-teman sering hafal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kita memuji Allah meskipun kena musibah. Adapun kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan, kita bilang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Tuntunan yang kelima, berdoa. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut wa ladzata an-nadhari fi wajhika wa syauqan ila liqa'ika. Rawahu Ahmad. Kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Apa? Ar-ridha. Apa yang ridha? Rasa ridha. Ba'dal qada. Setelah adanya ketentuan, di antaranya adalah manakala anak kita meninggal. Wal bardal 'aishi, dan dinginnya kehidupan. Senangnya kehidupan setelah kematian. Dan nikmatnya memandang wajah engkau. Di mana memandang Allah? Surga. Maksudnya berarti kita masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan berikan kepada kami rasa rindu untuk bertemu dengan engkau.
Ini doa yang Nabi ajarkan. Tuntunan yang keenam, husnudzon. Husnudzon billah. Apa husnudzon? Berbaik sangka kepada Allah. Kita jangan bilang gini, ya Allah, kenapa anakku ya Allah? Kenapa enggak anaknya orang aja? Waktu Ramadan kemarin saya lihat ada video. Mungkin anaknya itu pinjam motor bapaknya mungkin. Biasa kan kalau Ramadan tuh anak-anak SMP, SMA itu suka pinjam motor bapaknya gitu. Dibuat apa? Ya buat trek-trekan, kebut-kebutan di jalan, padahal enggak punya SIM, enggak pakai helm. Ya, main-main sama temennya. Akhirnya ditabrak mobil. Nah di video itu diperlihatkan bapak itu teriak-teriak di tengah jalan. Ya Allah, aku ini sholat ya Allah. Kenapa anakku ya Allah? Ini menunjukkan bahwa dia pertama tidak ihtisab atau kurang ihtisab. Yang kedua kurang husnudzon. Dan bahkan cenderung tidak sabar. Cenderung kurang kesabaran dalam menghadapi musibah. Kita perlu husnudzon kepada Allah. Di antaranya mungkin teman-teman kalau hari Jumat atau malam Jumat sering baca ayatnya. Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil. Kemudian Nabi Musa kan protes. Apa kata Nabi Musa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Laqad jita syai'an nukra. Nabi Musa protes, kenapa kok dibunuh anaknya orang? Kamu sudah melakukan sesuatu yang mungkar. Karena ini dibunuh padahal dia nggak bunuh siapa-siapa. Ini protesnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Khidir bilang, itulah saya bilang, kamu nggak akan sabar sama saya. Kemudian dijelaskan satu-satu. Kata Nabi Khidir tentang anak itu, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ay yurahiquhuma tughyanau wa kufra. Kata Nabi Khidir, kamu nggak paham. Saya sengaja bunuh anak itu karena anak itu nanti bila dibiarkan besar, Allah tahu bahwa anak ini nanti akan menjadi kafir, lalu membuat orang tuanya jadi sesat dan kafir juga. Maka kita bunuh sekarang untuk menyelamatkan orang tuanya. Ini bisa kita terapkan husnuzan kepada Allah. Mungkin anak kita Allah wafatkan dari kecil karena mungkin Allah lebih tahu. Tandanya nanti dia besar, dia mungkin akan menyesatkan orang tuanya. Kita sendiri. Kita sekarang mukmin bisa jadi kafir gara-gara anak ini. Ada kalaupun tidak bisa husnuzon dalam masalah itu, kita bilang husnuzon yang lain. Oh mungkin Allah ingin saya sabar dan dapat pahala. Oh mungkin Allah tahu saya ini orangnya kurang sholat, saya ini kurang puasa, oh saya ini banyak Ramadannya juga nggak banyak ibadahnya. Maka Allah tutupi, Allah tambal kekurangan-kekurangan itu dengan Allah wafatkan anak supaya dapat tambahan pahala. Meskipun itu berat husnuzonnya. Nah ini ada tuntunan yang ketujuh. La yujaddidul huzn. La yujaddidul huzna. Jangan kesedihan itu diperbaharui. Sebagian orang manakala anaknya wafat, dia lakukan hal-hal yang bisa memperbaharui kesedihan dari bulan ke bulan. Sehingga sedihnya itu tidak pernah hilang. Seperti misalnya anaknya punya boneka kesayangan. Bonekanya dia taruh di ranjangnya. Jadi tiap malam dia selalu ngelus bonekanya seolah-olah ini buat mengenang anaknya. Fotonya. Anaknya bayi ada ayunannya. Ayunannya selalu tidak diturunkan. Ayunannya dipasang terus. Begitu malam goyang sendiri baru tahu. Kemudian apa ya? Yang sering dilakukan orang-orang itu. Videonya tiap hari ditonton. Termasuk ada pernah saya dapatkan tulisan, cuma saya kurang setuju dari sisi ini. Ceritanya tentang seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Tiap hari dia putar voice note istrinya. Dari sisi sudut pandang kita cinta sama istri, iya. Tapi dari sisi kita seharusnya tidak boleh senantiasa memperbaharui kesedihan, harusnya nggak boleh. Ya, artikel itu bukan juga jadinya salah. Ya, harusnya kita bisa move on. Karena khawatirnya kalau terlalu banyak sedih dan sedih ini selalu diperbaharui, khawatirnya mengganggu kita.
Kita jadinya sholat itu tidak khusyuk. Kita jadinya kalau mau apa-apa tuh jadinya serba lemes, serba nggak semangat. Aduh, saya malas sahur. Soalnya biasanya yang gorengkan nasi itu istri saya. Saya malas, saya nggak mau buka puasa. Saya minum air putih aja. Gak usah loh Pak, lemes loh Pak. Biar aja, soalnya kalau dari istriku nggak semangat. Jadi serba nggak semangat. Ya. Begitu juga kepada anak. Kita jadi malas ibadah, kita jadi tidak punya semangat untuk beraktivitas yang baik. Karena yujaddidul huzn. Apa itu? Senantiasa memperbaharui kesedihan. Jadi harusnya la yujaddidul huzn. Gak boleh kita itu, kesedihan itu diperbaharui. Ada yang kurang di situ, yaitu sabar. As-sabar. Berarti ini ada yang ke-8 ya harusnya. Ada yang ke-8 dan saya lupa, ini harusnya nomor 1 malah. Yaitu as-sabar. Apa itu sabar? Kesabaran. Adapun sebagian orang sudah teriak-teriak. Kayak tadi, ya Allah kenapa anakku ya Allah, aku ini sholat ya Allah. Teman-teman pernah dengar gak kisah seorang perempuan yang sedang meratapi kematian anaknya di kuburan. Kemudian Nabi SAW menegur dia dari belakang. Perempuan ini tidak balik ke belakang. Rasulullah bilang, wahai ibu, sabarlah. Dia mengatakan, ilaika anni. Sana pergi sana. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Tanpa ibu ini melihat ke belakang. Dan dia tidak hafal suaranya Nabi. Pergi kamu tidak lihat. Saya ini sedih, kehilangan anak. Kamu tidak rasakan kematiannya anak. Padahal Nabi punya 7 anak. 6 anaknya meninggal lebih dulu dari Nabi. Bahkan 3 laki-laki semuanya meninggal kecil-kecil. 3 yang perempuan meninggalnya besar-besar. Tersisa 1 saja, yaitu Fatimah. Berarti Nabi itu mengalami 6 kali yang dialami oleh ibu itu. Ya, Nabi pergi karena diusir sama perempuan ini. Lalu ada yang bilang, Bu maaf ya Bu, ibu gak tahu itu tadi siapa yang ngomong. Itu Rasulullah itu. Ibu itu kayak disambar petir. Rasulullah. Akhirnya dikejar Rasulullah sampai ke rumah. Sampai di rumah baru kemudian, ya Rasulullah maaf saya tadi tidak tahu ya Rasulullah. Sekarang saya sudah sabar ya Rasulullah. Rasulullah ketemui lalu Nabi bilang, as-sabru inda sadamatil ula. Namanya sabar itu sejak hentakan pertama. Bukan merawung-rawung dulu, merengek-rengek, kemudian meratap. Baru setelah itu sabar. Yang namanya sabar itu harus dari hentakan pertama. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca kelanjutannya. Akhir juz 1 yang berlanjut dengan juz 2. Harami bin Hafs dan Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Uthman bin Hakim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Amir al-Ansari mengabarkan kepadaku, dia berkata, Haddathani Ummu Sulaimin qalat. Ummu Sulaim mengabarkan kepada aku, dia berkata, Kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ya Umma Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu auladin illa adkhalahumullahu al-jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah 2 orang dari kalian meninggal anaknya. 2 orang dari kalian ini berarti bapak ibunya. Tidaklah 2 orang dari kalian ditinggal mati oleh 3 anaknya, melainkan Allah akan memasukkan keduanya ke dalam surga karena kemurahan kasih sayangnya terhadap mereka. Qultu wathnan. Aku, siapa aku ini? Ummu Sulaim, dia berkata, ya Rasulullah bagaimana kalau cuma 2 orang? Maka Nabi mengatakan wathnan, termasuk meskipun cuma 2 orang. Kita katakan seandainya Ummu Sulaim lanjut, bagaimana kalau cuma 1? Niscaya Nabi akan mengatakan, meskipun cuma 1. Kandungan hadis, di sini ada kabar gembira bagi orang tua, yaitu masuk surga karena karunia dan rahmat Allah ketika meninggal anak-anaknya. Dengan syarat, paling ujung dulu nomor 8. Dengan syarat, sabar dulu. Ihtisab. Kemudian sisa-sisanya ini sunnah. Riwayat ke-150, Ali mengabarkan kepada kami, dia berkata, Mu'tabir mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku membacakan kepada Al-Fudail dari Abu Hariz
bahwa Al-Hasan menceritakan kepadanya di Wasit bahwa Sa'sa'ah bin Muawiyah menceritakan pernah bertemu dengan Abu Dzar. Yang waktu itu Abu Dzar mutawashshihan qirbatan. Di situ qirbatun yang benar qirbatan. Karena itu objeknya. Ya, maf'ul bih. Diganti dulu ya. Anna Sa'sa'ata ibn Muawiyah haddatsahu annahu laqiya Abu Dzarrin mutawashshihan qirbatan, bukan qirbatun. Sa'sa'ah bin Muawiyah menceritakan bahwa beliau pernah bertemu dengan Abu Dzar yang sedang membawa kirbah, yaitu tempat air dari kulit. Qal malaka minal walad ya Abu Dzar. Sa'sa'ah ini berkata, wahai Abu Dzar, apakah kamu tidak punya anak? Qal ala uhadditsuka. Abu Dzar balik nanya, maukah kamu kuberitahu sesuatu? Qultu bala. Sa'sa'ah mengatakan, iya tentu. Apa? Mau kasih tahu apa? Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Dzar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahu." Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang 3 anaknya meninggal dalam keadaan mereka belum baligh, melainkan Allah akan memasukkan orang tuanya ini ke dalam surga karena kemurahan kasih sayangnya kepada mereka. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kulla 'udwin minhu fakakahu likulli 'udwin minhu. Di situ fikakahu yang benar fakakahu. Kata Nabi SAW, dan tidaklah seorang laki-laki memerdekakan seorang budak muslim, melainkan Allah akan menjadikan setiap anggota tubuh si budak yang dibebaskan itu sebagai pembebas dari dirinya dari api neraka untuk setiap anggota tubuh. Penjelasan kata mutawashshihan, membawa, qirbatan yaitu wadah air yang dari kulit. Al-hinth itu artinya dosa. Sehingga kalau ada hadis lam yablughul hintha, anak itu belum dosa. Maksudnya anak yang belum baligh. Karena kalau belum baligh dia melakukan kesalahan tidak dicatat dosanya. Al-fakak artinya pembebasan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kandungan hadis. Yang pertama, keutamaan dan pahala khusus dengan anak kecil
Karena rasa cinta dan kasih sayang kepada anak kecil lebih besar dan lebih kuat. Maksudnya karena hadis ini menyebutkan lam yablughul khintha. Anaknya belum baligh. Saya tidak tahu karena saya belum pernah merasakan. Sulit untuk membandingkan dan mungkin akan tetap berat manapun ya. Tapi kita mungkin bisa tanya kepada orang tua yang orang tuanya pernah ditinggal anak masih balita sama ditinggal anak yang sudah dewasa. Ya, manakah yang lebih berat? Mungkin sebagian akan bilang lebih berat dewasa. Ya, mungkin sebagian lagi bilang lebih berat yang masih kecil. Yang jelas Nabi SAW pernah dua-duanya. Karena 3 laki-laki meninggal semuanya kecil. 3 perempuan yang meninggal dari anak beliau semuanya besar. Tetapi di sini ada keutamaan bila anak yang meninggal ini belum baligh. Nah, adapun di riwayat-riwayat sebelumnya tidak disebutkan secara khusus belum baligh. Tapi intinya anak, berapapun usianya. Kandungan hadis yang kedua, di dalam riwayat tadi terdapat dalil bahwa pahala ini dikhususkan bagi orang yang memerdekakan seorang muslim. Yang soal budak tadi. Yang ketiga, adanya dalil bahwa memerdekakan budak termasuk ibadah yang dapat menyelamatkan seseorang dari neraka. Dan bahwa memerdekakan budak laki-laki lebih utama daripada budak wanita. Yang keempat, dalam sabda Nabi, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya karena setiap anggota tubuh budak yang dimerdekakan. Terdapat isyarat bahwa seharusnya budak yang dimerdekakan itu yang tidak punya kekurangan. Supaya semua anggota tubuhnya bisa membebaskan dirinya di semua anggota tubuh yang membebaskannya. Terakhir, riwayat ke-151, kita tamatkan supaya genap babnya. Abdullah bin Abil Aswad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Zakaria bin Ammarah al-Ansari mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdul Aziz bin Suhaib mengabarkan kepada kami, An Anasin ibn Malikin anin Nabi SAW qala. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Man mata lahu thalathatun, barang siapa yang meninggal 3 orang anaknya, lam yablughul hintha, yang anaknya ini belum baligh. Ya, al-hintha tadi itu artinya apa? Al-hintha tadi artinya apa? Dosa. Jadi belum dosa maksudnya adalah anaknya belum baligh. Karena anak yang belum baligh berarti belum dicatat dosanya. Apa ganjarannya? Nabi bilang, adkhalahullahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannata. Niscaya Allah akan memasukkannya dan juga memasukkan mereka anak-anaknya ke dalam surga karena kemurahan kasih sayangnya. Ya. Ini keutamaan yang besar bagi kita yang mungkin ditinggal wafat oleh anak-anaknya masih kecil, ya, karena sebagian ikhwah di sini ada yang anaknya masih usia 7 bulan wafat, ya. Bahkan ada yang tapi 7 bulan ini dalam kandungannya, jadi keguguran, 7 bulan keluar dalam kondisi sudah wafat. Nah, kandungan hadis di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat nyata bahwa orang tua akan masuk surga bersama anaknya yang masih kecil. Dengan syarat orang tuanya apa tadi? Sabar. Adapun orang tua yang tidak sabar, maka dia tidak dapat keutamaan ini. Baik, boleh ditambah catatannya? Itu masih berapa menit? Tambah catatannya di nomor 151. Anak yang belum baligh tidak dicatat dosanya. Tidak dicatat dosanya. Tapi kerusakan yang dia timbulkan tetap harus diganti.
bila korban minta ganti. Anak yang belum baligh memang tidak dicatat dosanya. Tapi kalau anak ini menimbulkan kerusakan, lalu menimbulkan korban, korbannya minta ganti, maka tetap wajib ganti. Tidak boleh bilang, kan anak kecil. Misalnya kita anak kecil di atas misalnya ya, main-main. Lagi sholat, ada ummahat yang misalnya meletakkan HP di dekat tempat dia sujud. Anaknya usia 3 tahun datang, diambil HP-nya. Terus dilemparnya ke bawah sini. Tercatok kepalanya satu orang di sini kan. Ya. Jatuh pecah. Tidak boleh mamanya di atas bilang, maaf, afwan ya, afwan. Kan anaknya masih kecil. Maaf, afwan doang. Seandainya umatnya bilang, tidak apa-apa anaknya tidak berdosa kok. Orang tuanya juga tidak berdosa. Tapi saya tetap minta diganti HP-nya. Haruskah diganti? Harus. Tidak boleh beralasan, lam yughbulughil hinsa. Tidak boleh berdalil, anak ini belum baligh. Ya ummahat, afwan ya ini nggak pernahkah dengan hadis Nabi SAW rufi'al qalam an thalathatin, diangkat pena itu dari 3 orang, di antaranya adalah anis sabi hatta yahtalima, dari anak bayi sampai anak itu baligh. Jadi anak saya itu tidak berdosa Iya tidak berdosa, tapi anda yang bawa anaknya ke sini dan anda walinya. Kemarin anaknya dapat THR dapat, nah itu paket. Tidak boleh cuma minta maaf, afwan. Ngomong-ngomong yang kepalanya juga kena catok, ya, benjol misalnya. Kemudian dia bilang, saya juga minta, ini kepala saya bocor. Saya minta ganti biaya rumah sakit, maka tetap diganti. Wallahu a'lam. Ya kecuali tadi saya bilang, bila korban minta ganti. Ya kecuali kalau ternyata korbannya tidak minta ganti. Afwan ya tidak apa-apa tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak ya kan. Tidak apa-apa kok, tidak usah diganti Tidak usah, HP saya masih ada 5 lagi. Terus. Ada yang mau bertanya? Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.